Kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Letak geografis Indonesia menjadi keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia sejak dahulu. Selain memiliki tanah yang subur, letaknya yang strategis menjadikan Indonesia sebagai jalur perdagangan dunia. Berbagai keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia menjadi salah satu pendorong bangsa-bangsa asing untuk datang ke Indonesia. Bukan hanya bangsa-bangsa Asia, bahkan bangsa-bangsa Eropa yang jaraknya ribuan kilometer dari Indonesia. Apa yang menjadi latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia? 1. Adanya daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa Barat. Bangsa-bangsa Barat sangat membutuhkan rempah-rempah dari Indonesia karena wilayah Eropa memiliki perbedaan kondisi alam dengan Indonesia. Iklim dan musim di Indonesia sangat mendukung tumbuh dan berkembangnya tanaman seperti rempah-rempah merica, cengkeh, jahe, pala, kayu manis, adas, kapulaga, dan kunyit. Yang kedua, motivasi 3G, yaitu gold, glory, dan gospel. 3. Adanya revolusi industri. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang. Dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Penggunaan mesin dalam industri menjadikan produksi lebih efisien, ongkos produksi dapat ditekan, serta barang dapat diproduksi dengan jumlah yang besar dalam waktu yang cepat. Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang datang ke wilayah Nusantara pada tahun 1511, tepatnya di Kesultanan Malaka. Laut merupakan kekuatan utama bangsa Portugis sejak abad ke-15. Portugis mulai mengembangkan teknologi maritim, bahkan para pelaut Portugis sudah menggunakan kompas dan peta untuk mengarungi lautan. Pada masa imperialisme kuno, Portugis dan Spanyol merupakan dua kerajaan politik yang mempunyai kekuatan armada laut, teknologi navigasi, dan perkapalan yang maju jika dibandingkan negara-negara lain sejak abad ke-15. Raja Manuel I memanggil Vasco da Gama, seorang pelaut berpengalaman asal Portugis, untuk melakukan ekspedisi menjelajahi samudra. Kapal yang dipimpin oleh Vasco da Gama mengawali penjelajahannya dengan menuju kawasan yang kini menjadi wilayah Afrika Selatan. Di Tanjung Harapan, Vasco da Gama menyewa pelaut bangsa Moor yang pernah berlayar ke Asia Timur untuk menjadi penunjuk arah. Pada tahun 1498, rombongan Vasco da Gama berhasil mencapai Kaliku dan Goa, yang merupakan wilayah India. Vasco da Gama kemudian tinggal di India karena mengira daerah tersebut adalah Hindia Timur, negeri penghasil rempah. Namun setelah tinggal beberapa tahun, ia menyadari bahwa tempat tersebut bukan penghasil rempah-rempah yang sebenarnya. Portugis lantas memberangkatkan ekspedisi di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Tidak lama setelah diangkat sebagai gubernur Portugis di India untuk menuju wilayah Malaka, armada Portugis itu berangkat ke Malaka dengan menggunakan kapal yang dilengkapi dengan tentara dan persenjataan. Portugis bergerak menuju negeri yang kaya akan hasil laut dan rempah-rempah. Pada tahun 1511, bangsa Portugis pertama kali mendarat di Nusantara, tepatnya di daerah Malaka yang saat itu menjadi pusat perdagangan yang ramai di Asia.
Setelah menguasai Malaka, Portugis mengirim ekspedisi di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque untuk mendatangi kawasan Indonesia Timur, wilayah yang kala itu kaya akan rempah-rempah. Ekspedisi bangsa Inggris. Inggris membentuk persekutuan dagang yang diberi nama EIC East India Company. Di dalamnya bergabung para pengusaha Inggris. Walaupun Inggris tiba di Kepulauan Nusantara, pengaruhnya tidak terlalu banyak seperti halnya Belanda. Hal ini disebabkan karena EIC terdesak oleh Belanda, sehingga Inggris menyingkir ke India, Asia Selatan, dan Asia Timur. Bangsa Belanda pertama kali datang ke wilayah Nusantara adalah sekitar tahun 1596. Saat itu sekitar 4 kapal ekspedisi Belanda merapat di Pelabuhan Banten. Pada awalnya 4 kapal ekspedisi yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman ini datang ke wilayah Nusantara dengan tujuan untuk berdagang. Namun rombongan kapal ini mendapat penolakan dari penguasa Banten saat itu karena de Houtman dianggap arogan. 2 tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 1598, ekspedisi Belanda lainnya tiba di Banten. Ekspedisi itu dipimpin oleh Jacob van Neck, Van Heemskerck, dan Van Wertschik. Karena berhasil mengambil simpati dari penguasa Banten, saat itu rombongan Belanda itu pun kemudian diizinkan untuk berdagang di wilayah tersebut. Saat itu kedatangan bangsa Belanda ke wilayah Nusantara adalah semata-mata untuk perdagangan. Tahun-tahun berikutnya, karena meningkatnya persaingan perdagangan antara bangsa Eropa, kemudian dibentuklah perusahaan Hindia Timur Belanda pada tahun 1602 yang lebih kita kenal dengan VOC. VOC adalah perusahaan dagang yang diberikan hak oktoi oleh pemerintah Belanda untuk menjalankan diplomasi hingga perang jika diperlukan di wilayah Asia untuk merebut wilayah-wilayah yang dianggap strategis bagi perdagangannya. Pada tahun 1619, perusahaan Hindia Timur Belanda atau VOC kemudian mendirikan markas mereka di Jayakarta dan merubahnya menjadi Batavia yang saat ini menjadi Jakarta. Setelah mereka berhasil menguasai wilayah tersebut dari Kesultanan Banten, pada pertengahan abad ke-17, Batavia merupakan markas terbesar VOC di Asia pada masa tersebut. VOC juga berhasil menangkal serangan dari Kerajaan Mataram. Lalu pada tahun 1641, Belanda berhasil merebut Malaka dari tangan Portugis. Hal itu melemahkan posisi Portugis di wilayah Asia. Tahun 1660, Belanda melalui VOC juga berhasil menguasai pelabuhan Sumatera dan mengusir Portugis dari wilayah tersebut. 7 tahun berikutnya, yaitu tahun 1677, Belanda berhasil menduduki wilayah Makassar di Sulawesi dan mengambil alih monopoli perdagangannya di bawah VOC. Pada abad ke-18, VOC telah berdiri kokoh di Kepulauan Indonesia. VOC telah membangun basis penting mereka di beberapa pelabuhan di Jawa, Maluku, dan sebagian Sulawesi, Sumatera, dan Semenanjung Malaya. VOC mengendalikan perdagangan antar pulau sebagai bagian dari bisnis Asia mereka yang meliputi wilayah India dan Ceylon, yaitu wilayah Formosa dan Jepang.
Antara tahun 1799 dan tahun 1800, akibat dari korupsi yang parah dari kalangan jenderal hingga ke bawahan, VOC akhirnya dibubarkan dan pemerintah Belanda kemudian menyita semua aset VOC untuk membayar hutangnya yang mencapai 219 juta gulden, termasuk dengan mengambil alih wilayah-wilayah yang dikuasai VOC di Nusantara. Setelah dibubarkan pada tahun 1800, pemerintah Belanda kemudian merubah sistem di wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh VOC dan menjadikan wilayah Nusantara sebagai daerah otonomi yang dikenal sebagai Nederlands Indie, yang dalam istilah bahasa Indonesia dikenal dengan nama Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda kemudian berusaha melebarkan kekuasaannya di Nusantara melalui penjajahan, meskipun mengalami berbagai perlawanan di daerah-daerah Nusantara. Pada tahun 1912, akhirnya Belanda bisa menguasai seluruh wilayah yang kemudian menjadi wilayah Indonesia saat ini. Adapun upaya dari bangsa Eropa untuk menguasai Indonesia berlangsung sangat lama, menyebabkan penderitaan bagi rakyat. Oleh karena itu, terjadilah berbagai perlawanan dari rakyat Indonesia. Adapun beberapa contohnya yakni pada memasuki abad ke-19, keadaan di Jawa, khususnya di Surakarta dan Yogyakarta, semakin memprihatinkan. Belanda juga membuat kebijakan baru dengan menaikkan pajak. Tak berani memasang patok-patok, membuat jalan di atas tanah leluhur Kesultanan Yogyakarta. Hal tersebut ini menyebabkan Pangeran Diponegoro marah dan menyatakan peran dibantu oleh pasukan kerajaan. Dalam perlawanan, Pangeran Diponegoro menerapkan taktik gerilya dengan cara menyerang secara tiba-tiba dan memutus jalur pengiriman makanan bagi pasukan Belanda. Di sisi lain, Jenderal De Kock dari pihak Belanda menerapkan strategi benteng sel-sel untuk mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro. Hal ini membuat pasukan Diponegoro terdesak dan mengalami banyak kekalahan sehingga terpaksa melaksanakan perundingan dengan Belanda. Namun Pangeran Diponegoro malah ditangkap pada saat perundingan dan diasingkan ke Makassar, Sulawesi Selatan. Di perlawanan lainnya sehingga di tanah Minangkabau, Sumatera Barat, peran tersebut bermula dari pertentangan antara kaum adat dengan kaum agama atau kaum pabri. Dengan peperangan tersebut, kaum adat yang mengalami kekalahan dan terdesak akhirnya meminta bantuan tentara Belanda, sementara kaum padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol membantu strategi perang gerilya sehingga berhasil mengacuhkan masukan Belanda. Namun setelah perang Jawa selesai, Belanda menarik pasukannya dari Jawa untuk membantu melawan kaum pabri dan penguasai wilayah Sumatera Barat. Terjadilah pertempuran hebat dengan pasukan Belanda. Namun akhirnya Tuanku Imam Bonjol malah ditangkap dan diasingkan ke Cianjur. Perlawanan yang masih bersifat kedaerahan menjadi salah satu penyebab kegagalan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah. Akhirnya kaum terpelajar menggunakan kekuatan dengan membentuk organisasi yang menandai lahirnya masa pergerakan nasional di Indonesia. Pada masa awal pergerakan terbentuklah organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Sarekat Dagang Islam, Muhammadiyah, dan Indische Party. Organisasi-organisasi ini lebih menjunjung persatuan dan kesatuan Indonesia.
sampai pada akhirnya tercetus peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Perjuangan bangsa Indonesia masih belum berakhir. Pada tahun 1942, Jepang datang dan berhasil menguasai daerah-daerah kekuasaan Belanda di Indonesia. Sejak saat ini berjajahan Jepang di Indonesia pun dimulai dengan berlangsung selama kurang lebih 3,5 tahun. Meskipun sebentar penderitaan yang dirasakan rakyat Indonesia, tidaklah sedikit Jepang mengeksploitasi sumber daya alam dan tenaga rakyat Indonesia demi kepentingan Jepang. Pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang kemudian membentuk BPUPKI dan menjanjikan hadiah kemerdekaan untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Namun hal itu hanya taktik agar rakyat Indonesia mau membantu Jepang melawan sekutu. BPUPKI kemudian melakukan sidang untuk menentukan dasar negara dan rancangan undang-undang dasar. Setelah BPUPKI dibubarkan, dibentuk PPKI pada tanggal Agustus 1945. Namun sebelum PPKI melakukan sidang pertamanya, bom atom setelah menghancurkan kota Hiroshima dan Nagasaki dan membuat Jepang menyerah kepada sekutu. Peristiwa ini menjadi pembuka jalan kemerdekaan Indonesia. Bangsa Indonesia yang diwakili oleh Soekarno dan Hatta kemudian memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi keberagaman khususnya dalam urusan beragama. Namun terlepas dari itu semua, perlu diakui bahwa Indonesia merupakan negara yang didominasi oleh pemeluk agama Islam serta salah satu negara yang memiliki populasi umat Islam terbanyak di dunia. Adapun tokoh-tokoh Islam dalam peradaban Islam ialah yang pertama Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari lahir di Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada tanggal 14 Februari 1871. Dalam perjuangannya, ia telah berjasa besar dalam menjaga tradisi pesantren untuk memajukan Islam di tanah air. Bahkan beliau merupakan pendiri organisasi dengan massa Islam terbesar, yakni Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Hashim Asy'ari ini mendirikan Nahdlatul Ulama yang berarti kebangkitan ulama pada tanggal 31 Januari 1926 bersama Kiai Haji Wahab Hasbullah untuk mempertahankan paham bermadzhab. Ia tidak ingin Islam bercerai-berai, berpecah belah, bertengkar, hingga bermusuhan, sebab menurutnya agama kita hanya satu, yaitu Islam. Sosok Haji Hashim Asy'ari ini merupakan murid dari Syekh Mazfud, seorang ulama Indonesia yang menjadi pakar ilmu hadis pertama di Mekah sepulang dari Tanah Suci. Ilmu dari gurunya inilah yang menjadi bekalnya untuk mendirikan pesantren Tebuireng di Jombang yang memiliki corak spesialisasi ilmu hadis. Ia memperkenalkan pengetahuan umum dalam kurikulum pesantren, bahkan ditambah dengan bahasa Belanda dan sejarah Indonesia. Berjualannya telah memperbarui Islam tradisional seperti dalam buku tradisi pesantren studi tentang pandangan hidup. Kiai Zamakhsyari, filsuf, mengungkapkan dirinya sebagai
tokoh yang menjaga tradisi pesantren. Tidak hanya itu, ia juga berjuang keras menolak kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Salah satu fatwa yang paling terkenal yakni fatwa jihad yang dikeluarkan ketika mewajibkan berperang melawan Belanda. Adapun tokoh yang kedua yaitu Kiai Haji Ahmad Hasan. Kiai Haji Ahmad Hasan Ahmad Begil atau yang biasa disebut dengan Ahmad Bandung, lahir di Singapura 31 Desember 1887 dan keluarga campuran antara Indonesia dengan India. Saat di Indonesia, beliau pernah tinggal di pendiri Persatuan Islam atau Persis di Bandung bernama Haji Muhammad Yunus Kasar. Mudah menggeluti beberapa profesi mulai dari buruh hingga seorang penulis baik di Singapura maupun di Indonesia. Pada saat di Bandung, beliau bertemu dengan Muhammad Nasir yang nantinya akan menjadi tokoh penting. Persis mereka berdua kemudian menerbitkan majalah Alisan dan Pembela Islam. Sosok Ahmad Hasan memiliki pemikiran kritis dan tajam, terutama dalam memahami teks atau naskah Al-Quran maupun hadis, sehingga ia dikenal sebagai ulama pembaharu. Keahliannya dalam bidang tafsir fikih, ushul fikih, hadis, dan mointik menjadi Ahmad Hasan sebagai rujukan pemerhati kajian Islam, dan ia juga dikenal produktif dalam menulis. Ia juga dikabarkan kerap berpolemik dengan Bung Karno hingga melakukan surat menyurat seperti yang tertuang dalam surat-surat dari Anda dalam buku di bawah bendera revolusi. Tidak mengherankan juga kalau Bung Karno begitu menghargai cara berpikir Islam. Adapun tokoh-tokoh selanjutnya yaitu Kiai Haji Ahmad Soekarti. Ahmad bin Muhammad As-Soekarti atau akrab dikenal dengan nama Ahmad Soekarti, lahir di Pulau Arku, kawasan Tenggulah, Sudan pada tahun 1875. Ia mengenyam pendidikan di Al-Azhar Mesir dan Mekah hingga akhirnya mendarat kaki ke tanah Jawa pada Maret 1946. Permintaan untuk mengajar dari sebuah organisasi yang didirikan oleh warga keturunan Arab bernama Jamait Khair Marasa Ojoknya keluar, dan pada tanggal 16 September 1984 oleh Sahal Irsyad Al-Islamiyah di Jakarta. Tanggal berdirinya madrasah tersebut juga diperingati sebagai tanggal berdirinya Perhimpunan Al-Irsyad. Organisasi ini memiliki tujuan untuk memurnikan Islam serta bergerak dalam bidang pendidikan dan kemasyarakatan. Primbon Al-Irsyad memiliki gerakan pembaharuan yang punya kemiripan dengan gerakan reformis di Mesir seperti yang dilakukan Muhammad Abduh dan Rashid. Hal tersebut diakui oleh sejarawan Belanda JFW dalam beberapa studi tentang sejarah Islam di Indonesia pada tahun 1900 sampai 1942. Oleh sebab itu, Soekarti juga termasuk orang pembaharu Islam di Indonesia. Bahkan Bung Karno mengatakan ia turut mempercepat kemerdekaan Indonesia. Kemudian pernah terjadi perdebatan antara Islamisme yang diusung oleh Ahmad Soekarti dan komunisme yang dibawa oleh Semaun dan Sarekat Islam Merah. Dua paham ini diperebutkan untuk jalan Indonesia menuju kemerdekaan dalam Muktamar Islam 1 di Cirebon pada tahun 1922. Meskipun masing-masing tetap kukuh pada pendapatnya hingga perdebatan berlangsung kolot, namun tidak membuat kurangnya penghargaan terhadap mereka. Tokoh yang ketiga yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan
lahir pada tanggal 1 Agustus 1868 di Kauman, Yogyakarta dengan nama kecil bernama Muhammad Darwis. Ayahnya bernama Kyai Abu Bakar, merupakan seorang khatib masjid besar di Kesultanan Yogyakarta, sementara ibunya Siti Aminah ialah putri dari seorang penghulu. Semenjak usia dini ia sudah mendapatkan didikan dari lingkungan pesantren sehingga ia dapat menyerap pengetahuan agama dan bahasa Arab memasuki usia 15 tahun. Ia menetap di Mekah dan mulai berkomunikasi dan tersentuh dengan pemikiran para pembaharu Islam. Semenjak saat itu ia merasa kampung halamannya yang digores oleh sinkretisme dan formalisme perlu mendapatkan gerakan pembaharuan Islam. Diletakkannya langsung memberikan perubahan. Ia langsung memperbaiki arah kiblat yang sebenarnya serta merenovasi jalan dan pagel Kauman Muhammadiyah yang kita kenal sekarang sebagai salah satu organisasi terpenting dan terbesar di Indonesia. Didirikan oleh Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912. Tujuan organisasi ini dibuat Ahmad Dahlan untuk menyebarkan ajaran Nabi Muhammad SAW kepada penduduk bumi putra serta memajukan agama Islam kepada setiap anggotanya, bergerak dalam bidang pendidikan kemasyarakatan dan kesehatan. Organisasi ini kemudian meluas ke wilayah lain hingga luar Jawa. Indonesianis asal Amerika Serikat Robert W. Hefner menyatakan Ahmad Dahlan menjadi sosok kemarau Islam yang luar biasa di Indonesia, bahkan pengaruhnya telah melampaui batas puncak pemikiran Muhammad Abduh asal Mesir. Adapun tokoh yang selanjutnya yaitu HOS Cokro Aminoto, Raden Haji Umar Said Cokro Aminoto, lahir pada tanggal 16 Agustus 1882 di Ponorogo, Jawa Timur, melandasi lamar Tirto Aidi yang merupakan keturunan bangsawan. Ayahnya Raden Mas Cokro Amineso merupakan asisten bupati, sementara kakaknya Adapati Cokro Negoro, mantan Bupati Ponorogo. Ia diakui sebagai bapaknya bapak bangsa karena memiliki murid yang kelak menjadi tokoh besar seperti Soekarno, Samaun, Musuh hingga Marija Kartosuwirjo. Di tangan Cokroaminoto, organisasi Serikat Dagang Islam menjadi Serikat Islam pada tahun 1912 seperti yang dilaporkan Kompas.com. Serikat Islam menjadi organisasi pergerakan nasional yang teguh dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat pribumi. Perubahannya ini bertujuan agar organisasi ini terbuka bagi seluruh umat Islam di Indonesia, bukan hanya sebatas pada kalangan pedagang saja. Di masa kepemimpinan Cokro Aminoto, arah penggerakan Serikat Islam semakin kental di bidang sosial, politik, dan pemerintahan. Asumsi.com, lahir Cokro Aminoto. Dalam bukunya Islam dan Sosialisme, percaya bahwa sosialisme Islam yang ia ciptakan berlandaskan hukum Tuhan, bukan pemikiran manusia. Ada 3 pokok sosialisme Islam menurutnya, itu kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan. Hal inilah yang menjadi landasan ia selalu menyuarakan semangat perjuangan Islam dalam menolak kolonialisme dan imperialisme.
Cita-cita ini sukses mendapatkan simpati dari masyarakat bumi dan berkembang hingga pedalaman bisa desa sampai dianggap sebagai wadah oleh rakyat pedesaan untuk melawan, meskipun pada akhirnya mereka Islam terpecah. Cokro Aminoto telah memberikan pengaruh terhadap kemajuan serta menjaga keutuhan Islam di Indonesia. Itulah tadi semua tokoh besar yang telah berjasa menjaga dan memberikan pengaruh Islam di Indonesia.